Perkenalkan, nama saya Aidan Tamidewi, dokter muda anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical care medicine, di mana kita akan membahas mengenai definisi dari critical care medicine, high care unit, intensive care unit, dan juga manajemen dari critical care medicine. Baik, kita akan membahas mengenai critical care medicine. Per definisi, critical care medicine adalah ilmu yang mempelajari tata cara menangani pasien yang kritis atau dalam kata lain mengancam nyawa. Critical care medicine termasuk ke dalam memberikan perawatan dan juga observasi pasien secara intensif. Adapun pembagian dari critical care medicine yaitu ada high care unit atau HCU dan juga intensive care unit atau ICU. Kita akan membahas mengenai high care unit terlebih dahulu. High care unit atau HCU adalah unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, kesadaran yang stabil, dan pasien-pasien yang masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan juga observasi secara ketat. Pelayanan dari high care unit atau HCU adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan juga ruang rawat inap. Atau dalam kata lain, tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang biasa karena memerlukan observasi yang ketat. Adapun indikasi masuk dan indikasi keluar dari high care unit, yang pertama kita akan membahas mengenai indikasi masuk high care unit. Yang pertama yaitu pasien dengan gagal organ tunggal yang mempunyai resiko tinggi terjadi komplikasi. Dan yang kedua yaitu pasien yang memerlukan perawatan perioperatif. Adapun indikasi keluar dari high care unit yaitu pertama pasien yang sudah stabil dan tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat atau intensif, dan yang kedua pasien yang memburuk sehingga perlu pindah ke ICU. Selanjutnya ada juga yang tidak perlu masuk high care unit atau HCU, yaitu pertama pasien dengan fase terminal suatu penyakit, contohnya yaitu kanker stadium akhir, dan yang kedua pasien atau keluarga yang menolak dirawat di HCU atau high care unit, di mana sebelumnya pasien atau keluarga sudah di-inform consent terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai intensive care unit. Intensive care unit atau ICU adalah salah satu unit pelayanan khusus di rumah sakit dengan staf khusus dan juga perlengkapan yang khusus pula. Ditujukan untuk observasi, perawatan, dan juga terapi pasien gawat karena penyakit, trauma, atau komplikasi-komplikasi yang mengancam jiwa atau mungkin dapat mengancam jiwa pasien. Tujuan pelaksanaan pelayanan kedokteran ICU yang paling diharapkan adalah dapat memberikan layanan medik yang tertitrasi dan berkelanjutan serta mencegah fragmentasi pengelolaan. Di mana adapun kemampuan minimal dari pelayanan ICU yang pertama yaitu resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator. Ketiga yaitu terapi oksigen, pemantauan EKG, pulse oximetri yang terus-menerus, pemberian nutrisi enteral dan juga parenteral. Keenam, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan juga menyeluruh. Ketujuh, pelaksanaan terapi secara titrasi. Kedelapan, kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien. Dan yang kesembilan, memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Adapun klasifikasi dari level ICU dewasa menurut College of Intensive Care Medicine, The American College of Critical Care Medicine, dan juga European Society of Intensive Care Medicine.
dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1, level 2, dan juga level 3. Kita akan membahas mengenai level 1, di mana level 1 terdapat pada RS kecil, di mana ICU level ini harus bisa memberikan resusitasi dan juga pelayanan suportif kardiorespiratorik jangka pendek untuk pasien kritis, di mana pada pasien ICU level 1 harus mampu menyediakan ventilasi mekanik dan juga monitoring kardiovaskular invasif sederhana untuk beberapa jam. Adapun syarat minimal dari sebuah ICU level 1, di mana resusitasi dan support kardiorespiratorik jangka pendek termasuk ventilasi mekanik, ventilasi non-invasif, fasilitas transportasi ke center yang lebih besar, laboratorium, radiologi, bank darah dasar, dan harus memiliki dokter terlatih dalam terapi intensif dan juga staf pendukung yang adekuat. Selanjutnya ada ICU level 2, di mana ICU level ini terdapat pada RS umum atau rumah sakit umum yang lebih besar yang menyediakan pelayanan perawatan intensif umum berstandar seperti terapi suportif multisistem sesuai dengan peran rumah sakitnya. ICU level 2 ini harus memiliki petugas medis yang siap di tempat dan juga akses ke fasilitas farmasi, patologi, radiologi setiap saat, tapi tidak harus memiliki semua bentuk terapi dan pemeriksaan yang kompleks. ICU level 2 harus memiliki kebijakan transfer dan juga rujukan, di mana ICU level 2 harus memiliki peralatan penunjang kardiorespiratorik untuk jangka menengah panjang dan juga dapat konsultasi dengan dokter ahli on-call, ahli yang bertanggung jawab terhadap ICU, barang darah on-site, dan fasilitas ICU komprehensif. Ini ada ICU level 3 di mana terletak di rumah sakit tersier atau rujukan besar yang menyediakan seluruh aspek pelayanan intensif yang diperlukan sampai periode tidak dapat ditentukan. ICU ini dibagi menjadi klaster-klaster kecil yang memuat 8-15 tempat tidur berdasarkan jenis pelayanan klinis tertentu. Staf ICU terdiri dari konsultan terapi intensif, trainer, perawat terapi intensif, tenaga medis terkait, dan juga staf untuk pendidikan dan pelatihan. ICU level 3 harus memiliki pemeriksaan lab dan imaging kompleks serta subspesialis dari berbagai divisi yang diperlukan rumah sakit rujukan yang harus tersedia sepanjang waktu. ICU level ini juga harus didukung fasilitas endoskopi, bronkoskopi, dialisis bedside, terapi suportif ekstrakorporeal, dan juga program pendidikan dan pelatihan perawatan intensif. Di mana kebutuhan ICU sini sudah dijelaskan sebelumnya, ICU level 1, level 2, dan level 3 yang dirangkum dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita ke indikasi dari ICU atau Intensive Care Unit. Ada indikasi kriteria masuk dan juga indikasi kriteria keluar. Kita masuk ke indikasi kriteria masuk, di mana dia berdasarkan diagnosis dan juga berdasarkan parameter objektif. Berdasarkan diagnosis, di mana ada kardiovaskular, di mana diindikasikan pada pasien dengan impak miokard akut dengan komplikasi, shock kardiogenik, aritmia kompleks yang membutuhkan monitoring ketat dan intervensi, gagal jantung kongestif dengan gagal nafas atau membutuhkan support hemodinamik, hipertensif emergensi, angina tidak stabil, cardiac arrest, tamponade jantung, dan juga diseksi aneurisma aorta. Ini ada pernafasan di mana seperti gagal nafas akut yang membutuhkan ventilator, emboli paru dengan hemodinamik tidak stabil, pasien dalam perawatan intermediate care unit yang mengalami perburukan fungsi pernafasan, hemoptysis masif, dan juga gagal nafas dengan ancaman intubasi. Dan juga yang neurologis di mana seperti stroke akut dengan penurunan kesadaran, koma seperti yang disebabkan oleh metabolik atau anoksia, pendarahan intrakranial dengan potensi herniasi, pendarahan subarachnoid akut atau PSA, meningitis dengan penurunan kesadaran atau gangguan pernapasan, penyakit-penyakit dengan sistem saraf pusat yang menurunkan fungsi neurologis atau pernapasan seperti pada myasthenia gravis atau Guillain-Barré syndrome atau GBS, status epileptikus, dan juga mati batang otak atau berpotensi mati batang otak yang direncanakan untuk dirawat secara agresif untuk keperluan donor organ, dan juga cedera kepala berat.
Selanjutnya ada overdosis obat atau keracunan obat, di mana keracunan obat ini dengan hemodinamik tidak stabil, dengan penurunan kesadaran signifikan, dengan ketidakmampuan potensi jalan nafas, dan juga kejang setelah keracunan obat. Ini ada gastrointestinal, di mana pendarahan seperti pendarahan gastrointestinal yang mengancam nyawa, termasuk hipotensi, angina, pendarahan yang masih berlangsung, atau dengan penyakit komorbid. Ada juga gagal hati fulminan, pankreatitis berat, dan juga perforasi esofagus dengan atau tanpa mediastinis. Ya, ada endokrin, di mana seperti ketoasidosis, diabetikum, dengan komplikasi hemodinamik tidak stabil, badai tiroid atau tiroid storm, kondisi hiperosmolar dengan koma atau hemodinamik tidak stabil, hiperkalsemia berat dengan penurunan kesadaran, hipo atau hipernatremia, hipo atau hiperkalemia, hipo atau hipermagnesemia dengan hemodinamik terganggu. Ya, ada bedah di mana pada pasien-pasien pasca operasi yang membutuhkan monitoring hemodinamik atau bantuan ventilator atau mungkin perawatan yang ekstensif. Dan juga lain-lain seperti shock sepsis dengan hemodinamik tidak stabil, monitoring ketat hemodinamik, trauma faktor lingkungan seperti sambar petir, tenggelam, atau mungkin terapi baru atau dalam percobaan dengan potensi terjadi komplikasi, atau mungkin kondisi klinis lain yang memerlukan perawatan setingkat ICU. Adapun yang berdasarkan parameter objektif, di mana ada tanda vital, nilai laboratorium, gambaran radiologi, elektrokardiogram, dan juga pemeriksaan fisik. Pada tanda vital seperti nadi koronari 40 atau lebih dari 40 kali per menit, tekanan darah sistolik arteri kurang dari 80 atau 20 mm Hg di bawah tekanan darah pasien sehari-hari, MAP yang kurang dari 60 mm Hg, tekanan darah diastolik arteri lebih dari 120 mm Hg, dan juga frekuensi nafas lebih dari 35 kali per menit. Dan nilai labnya seperti natrium serum yang kurang dari 110 atau lebih dari 170, kalium serum, saturasi oksigen, tekanannya kurang dari 50 mm Hg, pH-nya kurang dari 7,1 atau lebih dari 7,7, glukosa lebih dari 800 mg, kalsium serum yang lebih dari 15 mg, dan kadar toksik obat atau bahan kimia lain dengan gangguan hemodinamik dan neurologis. Ada gambaran radiografi seperti pendarahan vaskular otak, kontusio, atau PSA dengan penurunan kesadaran atau tanda defisit neurologis vokal, ruptur organ dalam, kandung kemih, hepar, varises esofagus atau uterus dengan hemodinamik tidak stabil, atau mungkin pasien-pasien dengan diseksi aneurisma aorta. Selanjutnya ada elektrokardiogram, di mana seperti infak miokard dengan aritmia kompleks, hemodinamik tidak stabil atau gagal jantung kongestif. Ada pula ventricle tachycardia menetap atau fibrilasi, dan juga blokade jantung komplit dengan hemodinamik tidak stabil. Dan juga ada pemeriksaan fisik yang berupa pupil anisokor pada pasien tidak sadar, luka bakar lebih dari 10%, anuria, obstruksi jalan nafas, koma, kejang berlanjut, sianosis, dan juga tamponade jantung. Adapun kriteria dari prioritas masuk dibagi menjadi 4 prioritas dari kriteria masuk, yaitu prioritas pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kriteria prioritas pertama ini pada pasien-pasien sakit kritis yang tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi seperti dukungan bantuan ventilasi, alat penunjang fungsi organ atau sistem yang lain, infus obat-obatan vasoaktif dan inotropik, obat anti aritmia atau pengobatan lain yang diperlukan secara kontinu. Ada juga pasien prioritas kedua, di mana pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU sebab sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera, misalnya pada pemantauan intensif yang menggunakan pulmonary artery catheter. Dan yang ketiga, ada prioritas ketiga, itu pada pasien sakit kritis yang tidak stabil, status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit yang mendasari atau penyakit akutnya, serta kombinasi. Kemungkinan sembuh atau manfaat terapi di ICU ini golongannya sangat kecil. Dan yang keempat, pada pasien prioritas keempat yaitu pada pasien tidak layak masuk ICU,
di mana pasien yang termasuk golongan ini adalah pasien dengan keadaan yang terlalu baik ataupun terlalu buruk untuk masuk ICU. Adapun kriteria keluar, di mana kriteria keluar diprioritaskan pada pasien yang dipindahkan dari ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan atau tim yang merawat pasien, yaitu seperti penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil sehingga tidak memerlukan terapi atau pemantauan yang intensif lebih lanjut. Dan yang kedua, secara perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif tidak bermanfaat atau tidak memberi hasil yang berarti bagi pasien, apalagi pada waktu itu pasien tidak menggunakan alat bantu mekanik khusus. Adapun kriteria prioritas pasien keluar ICU, di mana pasien prioritas 1, 2, 3, dan juga 4. Di mana pada pasien prioritas 1 yaitu pasien-pasien yang dipindahkan apabila pasien tersebut tidak membutuhkan lagi perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan, prognosa jangka pendek buruk atau sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Contohnya, pada pasien-pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak berespon terhadap pengelolaan agresif. Ada pula pasien prioritas kedua, yaitu pasien yang dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif menunjukkan bahwa perawatan intensif tidak dibutuhkan dan atau pemantauan intensif tidak diperlukan lagi. Dan yang ketiga, ada pasien prioritas ketiga yang dikeluarkan dari ICU bila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, tapi mereka mungkin dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhan atau manfaat dari terapi intensif kontinu diketahui sangat kecil atau keuntungan dari terapi intensifnya sangat sedikit. Contohnya pada pasien-pasien dengan penyakit lanjut seperti paru kronis, penyakit jantung atau hepar terminal, karsinoma yang telah menyebar luas, dan yang lainnya, atau mungkin pasien-pasien yang tidak berespon terhadap terapi ICU atau penyakit akut lainnya. Selanjutnya ke manajemen dari intensive care unit. Mana manajemen pasien, yang pertama kita lakukan monitoring, di mana monitoring dilakukan 24 jam pada vital sign pasien seperti EKG, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah, gula darah, elektrolit, analisa gas darah, ventilator, cairan, dan juga daftar terapinya. Juga nursing and pre-medical care seperti suction tracheal, profilaksis ulcer, dan juga DVT atau deep vein thrombosis, perubahan posisi pasien setiap 2 jam untuk menghindari ulcus decubitus, memandikan pasien, bowel care, dan juga support psikologis. Dan yang ketiga, manajemen pasien yaitu akses vaskular untuk terapi pasien dan nutrisi. Dan yang keempat, kontrol infeksi atau infeksi silang dengan universal precaution. Kemudian manajemen pasien yang kita harus perhatikan yaitu yang harus dilakukan di ICU yaitu fast book beat, di mana ini ada feeding, analgesia, sedation, trombofilaksis, head up, pulsal propilaksis, dan lain-lain. Di mana pertama ada feeding, atau ini untuk malnutrisi yang menyebabkan peningkatan komplikasi yang dapat memperburuk hasil luaran dari pasien sakit kritis. Di sini kita berikan makanan ke pasien. Jika tidak memungkinkan oral, kita berikan nutrisi enteral lebih dahulu daripada nutrisi parenteral. Dan harus dimulai sejak dini, sejak 24-48 jam sejak masuk ICU. Dan yang kedua ada analgesi, di mana ini untuk menghilangkan nyeri-nyerinya. Kita harus nilai terlebih dahulu skala dari nyeri pasien, maksudnya kita pelaksana dari nyeri pasien. Kita juga pikirkan dari sedation-nya, di mana seperti halnya analgesia, sedasi juga cukup penting bagi pasien ICU, tapi tidak ada aturan berapa banyak dan seberapa sering obat diberikan, di mana kita bisa naikkan dosis sedasi agar pasien tenang. Tapi jika oversedasi juga memiliki efek yang berbahaya, termasuk peningkatan risiko trombosis vena dan lain-lain. Ada trombofilaksis, di mana ini belum banyak digunakan, namun tingkat mortalitas dan morbiditas terkait tromboemboli vena ini cukup besar, dan kita dapat kurangi dengan trombofilaksis. Jadi kita harus perhatikan manfaat profilaksis yang harus timbang terhadap risiko dari komplikasi pendarahannya. Yang kedua ada head up, di mana kita angkat kepala tempat tidur pasien saja. Selanjutnya
ada unsur profilaksis seperti pencegahan stres, di mana ini penting terutama pada pasien gagal nafas atau kelainan koagulasi, di mana ada beberapa opsi perawatan seperti antasida, sukrafat, dan lain-lain. Ada pula glukos kontrol atau glycemic control, di mana ini kadar gula darah kita harus evaluasi secara ketat dengan 80-110 mg/Hg. Ini kita harus jaga darahnya di bawah sekitar dari 150 mg/Hg. Ini ada S atau spontaneous breathing, di mana kita perhatikan dari pernapasan pasien dapat diberikan ventilasi mekanik, tapi kita juga harus pertimbangkan pernapasan spontannya. Ini ada bowel movement, di mana ini seperti gangguan motilitas dari GI tract-nya, termasuk ileus, konstipasi, dan diare. Kita harus perhatikan apakah pasien ada diare atau tidak sebelumnya, mungkin yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, atau mungkin hemoroid, anemia, dan lain-lain. Konstipasi juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien yang signifikan, intoleransi makanan, dan juga delirium. Kita harus perhatikan fungsi usus pasien normal. Ada juga I atau inhaling kateter, di mana kateter yang menetap seperti kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan juga dialisis yang umumnya digunakan pada pasien yang sakit kritis. Kateter ini dipasang dengan menembus mekanisme perlindungan alami tubuh sehingga beresiko tertinggi terhadap infeksi lokal dan sistemik. Ya, ada drug de-escalation, di mana kita terapi antimikroba empiris yang sangat penting untuk mengobati infeksi nosokomial yang serius. Di sini kita harus minimalkan paparan terapi antimikroba luas, dan prinsip dari deeskalasi juga dapat diterapkan pada perawatan farmakologis lainnya. Ini ada sistem scoring, di mana sistem scoring di ICU ini untuk mengetahui bagaimana tingkat keparahan dari penyakit dan memperkirakan kematian di rumah sakit dengan mengumpulkan data-data yang diukur secara spesifik dari pasien di ICU. Ada dua sistem scoring, yaitu APC-2 dan juga SOFA-score. Kemudian kita akan membahas APC-2 terlebih dahulu. Dimana skor APC atau yaitu kepanjangan dari Acute Psychology Chronic Health Evaluation merupakan suatu metode untuk menentukan keparahan penyakit dan memprediksi mortalitas. Pengukurannya berdasarkan pada 12 sistem fisiologis rutin, usia, dan status kesehatan sebelumnya, atau mungkin komorbiditas yang dimiliki pasien. APC ini merupakan satu sistem scoring dalam 24 jam selama perawatan di ICU. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi juga risiko kematiannya. Dan dapat dilihat pada gambar, ini yang perlu kita evaluasi pada APC score seperti fisiologi, temperatur, MAP, heart rate, respiratory rate, oxygenation, seperti fraksi O2-nya, arterial pH, serum sodium, potasium, kreatinin, hematokrit, BBC, GCS, HCO3-nya, dan lain-lain. Sini ada skornya, dapat dibaca jika lebih dari 34, mortalitasnya cukup tinggi yaitu 85, dan juga 0-4 ini masuk ke kematian 4%. Ini kita sesuaikan dengan konstantanya. Ini ada SOFA score. Selanjutnya kita ke sistem scoring dari ICU, di mana sistem scoring di ICU ini berdasarkan tingkat keparahan dari penyakit dan juga memperkirakan kematian di rumah sakit dengan mengumpulkan data-data yang diukur secara spesifik dari pasien di ICU. Adapun sistem scoring di ICU ada dua, yaitu APC dan juga SOFA score. Nah, kita akan bahas APC terlebih dahulu. Skor APC itu yang kepanjangan dari Acute Psychology Chronic Health Evaluation, merupakan suatu metode untuk menentukan keparahan penyakit dan memprediksi dari mortalitas. Pengukurannya berdasarkan pada 12 sistem fisiologis rutin, usia, dan status kesehatan sebelumnya, atau komorbiditas yang dimiliki pasien. APC-2 ini merupakan salah satu sistem scoring dalam 24 jam selama perawatan di ICU. Semakin tinggi skor yang kita peroleh, maka semakin tinggi risiko kematiannya. Dapat dilihat, ada pula skor APC-2 ini. Ini ada temperatur rektal, MAP, heart rate, respiration rate, oxygenation, melihat fraksi O2-nya, arterial pH, sodium, potasium, kreatinin,
hematokrit, WBC, GCS, dan lain-lain. Kita ketik konstantanya, jika lebih dari 41 masuk ke plus 4, 0 36 sampai 38,4, dan jika kurang dari 29,9 ini masuk ke plus 4 juga. Dapat disesuaikan dari kondisi klinis pasien. Selanjutnya ini hasil dari skornya. Jika skornya 0 sampai 4 ini masuk ke prediksi kematian 4%, juga lebih dari 34 masuknya ke 85%, jadi angka mortalitasnya cukup tinggi. Ini kita ke SOFA score, di mana SOFA score atau sequential organ failure assessment, di mana memperhitungkan 6 organ seperti otak, kardiovaskular, koagulasi, renal, hepatik, dan respiratorik, di mana pada kerugian sistem ini dapat penilaian terapi suportif. Meskipun semakin tinggi nilai skor, semakin tinggi pula angka mortalitasnya. Skor ini tidak didesain untuk memperkirakan dari probabilitas di luar. Dapat lihat pada SOFA score dari respirasi dan lain-lain, dilihat pada tabel. Dia respirasi, CO2 atau tekanan O2-nya dapat menyesuaikan. Jika kurang dari 100 maka masuk ke skor 4. Juga pada Glasgow Coma Scale, jika GCS 15 masuk ke 0, GCS kurang dari 6 masuk ke skor 4.